Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual yaitu Zoom untuk belajar bersama pada mata kuliah ilmu hadis. Jadi karena kemarin kita sempat tertinggal masuknya atau karena data dari pusat itu terlambat, jadi untuk semester 1 ini perlu untuk mengejar ketertinggalan. Dan insya Allah minggu ini kita akan mempelajari dua tema sekaligus, yaitu tema tentang ulumul hadis, pengertian ulumul hadis, nanti kitab-kitab ilmu hadis. Yang kedua adalah tema tentang jarh wa ta'dil. Jadi nanti akan kami masukkan ke portal modul kelima dan modul keenam. Insya Allah nanti pengerjaan tugasnya mungkin 3 hari seperti biasa. Tapi karena dimulai dari hari Senin, maka nanti dikumpulkan terakhir hari Kamis malam. Kemudian untuk sebelum masuk ke tema ya, beberapa tugas sebelumnya dan UTS belum sempat kami nilai karena memang ada banyak hal. Dalam seminggu terakhir kami ditugasi untuk menjadi panitia lomba nasional yaitu Jawara di sini di UNHAS, dan anggotanya itu atau pesertanya dari seluruh PT KIN se-Jawa dan Madura, dan diantaranya adalah kampus kita yaitu IAIN Syekh Nurjati. Kemarin dari peserta lomba, kebetulan saya menjadi penanggung jawab musabaqah karya tulis Al-Quran. Ada peserta dari IAIN Syekh Nurjati dan meraih juara 3, mendapat medali perunggu. Nah, karena mempersiapkan itu semua, oleh karenanya untuk tugas masih belum saya koreksi dan UTS-nya. Insya Allah dalam seminggu ini kami mulai koreksi dan minggu depan insya Allah sudah selesai semua. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tema tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Baik Bapak Ibu, ilmu hadis itu tidak langsung muncul atau sudah ada pada zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu para sahabat itu mendengar hadis dari Rasulullah, mereka pahami, mereka amalkan. Jadi cukup itu saja, mendengar dari Rasul, kemudian difahami, diamalkan. Karena pada zaman itu para sahabat memang semuanya jujur, tidak ada yang berdusta. Maka para sahabat jarang sampai mengkritisi hadis ini, kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Sangat jarang seperti itu. Jadi ketika misalnya tidak sempat hadir di majelis Rasulullah, seperti Abu Bakar, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak selalu bersama Rasulullah karena memang pekerjaan sehari-harinya berdagang. Dan ketika berdagang tidak sempat dengan Rasul, tidak sempat di dalam majelis Rasul,
Maka ketika selesai berdagang, kemudian bertemu dengan sahabat yang lain bertanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Nah, setelah mendengar hal tersebut, langsung mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sifat para sahabat itu semuanya adil, semuanya jujur, tidak ada yang berdusta. Namun, setelah generasi sahabat itu sudah tiada, masuk ke generasi tabi'in. Di generasi tabi'in mulai muncul orang-orang yang meragukan itu dalam kejujuran, meragukan dalam hafalan, sehingga seringkali ada kesalahan dalam penyampaian hadis. Maka di situ mulai ada kritik hadis. Kritik ini bukan berarti sesuatu yang negatif konotasinya, tapi kritik itu untuk meneliti apakah hadis ini benar dari Rasul atau tidak. Makanya di dalam ilmu hadis itu diistilahkan dengan kritik hadis. Kalau dalam bahasa Arab itu naqad namanya, naqdun. Ada kitab namanya Manhajun Naqd. Karya seorang ulama terkenal dari Syria. Jadi metode dalam mengkritisi sebuah hadis atau meneliti sebuah hadis. Maka ketika Islam sudah menyebar, tidak hanya di tanah Arab, bahkan pada zaman dinasti Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah, masuk dinasti Umayyah. Pada zaman dinasti Umayyah ini, Islam menyebar sampai Afrika Utara, sampai bahkan Spanyol. Di masa tersebut, banyak orang yang masuk Islam. Artinya mu'alaf. Nah, dengan saking banyaknya orang yang masuk Islam, dengan kapasitas keilmuan yang tentu berbeda dengan para sahabat, maka penyebaran hadis itu menjadi penting untuk dikritisi, untuk diteliti lebih dalam. Benar nggak sih ini dari Rasul? Nah, karena Islam sudah menyebar. Para sahabat pun itu juga menyebar. Pada masa Abu Bakar saja, Amr bin As itu disuruh menjadi gubernur di Mesir. Sampai sekarang itu ada masjid pertama yang menjadi tujuan pertama umat Islam di Mesir itu namanya Masjid Amr bin As. Jadi kalau ketika Ramadan itu biasanya ramai sekali di masjid itu. Bahkan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasanya jamaahnya sampai membludak, sampai ribuan keluar-keluar. Nah, itu masjid pertama yang dikunjungi oleh para sahabat. Kalau di Mesir, Masjid Amr bin As. Kemudian sahabat yang lain, Abu Hurairah diutus ke Syria. Ada Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Nah, jadi menyebar semua. Ada yang ke Kufah. Kalau Kufah itu sekarang Irak. Baghdad. Kufah, Basrah itu daerah-daerah Irak sana. Ada yang ke timur, ada yang ke utara, ke selatan, ke barat. Nah, dengan menyebarnya Islam, juga para sahabat yang mengajarkan agama Islam, para sahabat tentu mengajarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Quran, semuanya hafal. Kalaupun tidak hafal, pasti tahu. Jadi karena saking banyaknya orang yang tahu tentang Quran atau hafal Quran, maka walaupun diajarkan ke seluruh penjuru dunia, Quran itu tidak mungkin berubah, walaupun satu huruf.
Sedangkan hadis berbeda. Karena hadis itu secara definisi manusia ilan Nabi, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takrir, persetujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan itu kan berarti banyak sekali. Nah, saking banyaknya, tidak semua orang hafal. Dan sahabat pun, Abu Hurairah misalnya, mengajarkan kepada tabi'in, daya tangkap para tabi'in itu tidak sekuat para sahabat. Ada satu dua kata itu berubah, sudah artinya berubah juga. Apalagi tabi'in itu banyak yang ajami. Ajami itu bukan orang Arab asli. Kalau bukan orang Arab asli, terkadang salah dalam pelafalan kata. Nah, dalam bahasa Arab itu berubah huruf saja itu bisa berakibat fatal. Seperti kata hadis dan hadas. Hadis kan hurufnya I, kalau hadas hurufnya A. Itu sudah beda arti, jauh sekali. Nah, ada alim dan alam. Kalau alim itu orang yang berilmu. Kalau alam itu ismu alam. Jadi sesuatu yang kalau dalam ilmu nahwu ghairu mu'rab. Tidak dapat diirobkan. Seperti ismu alam itu kalau di dalam munjid atau kamus-kamus bahasa Arab seperti Nabi Adam itu ismu alam maksudnya. Jadi ada kata-kata yang tidak bisa di i'rab seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat-sangat detail, sangat rinci, bahkan beda huruf itu bisa berubah arti. Nah, oleh karenanya, karena saking berkembang, saking meluas Islam itu, generasi tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya itu membutuhkan kritik hadis atau meneliti kebenaran hadis, keotentikan sebuah hadis. Karena banyak pemalsu-pemalsu hadis yang sengaja, baik itu dia sengaja atau tidak sengaja dalam melakukan pemalsuan hadis. Di antara motif para pemalsu hadis itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama, ada yang motifnya itu karena ingin mendapat harta dari raja. Jadi raja zaman dahulu itu senang mendengar syair-syair. Nah, ketika dihadirkan ke hadapan raja, maka para syair pun menyampaikan syair-syairnya. Nah, kalau namanya sebuah hadis itu tingkatannya lebih tinggi daripada syair. Jadi ketika ada seorang itu menyampaikan sebuah hadis di hadapan raja, raja senang, akhirnya dihadiahi emas. Namun suatu ketika ada pada masa dinasti Abbasiyah itu seorang yang mengaku hafal banyak hadis menyampaikan di hadapan raja. Tapi ternyata si raja tersebut dari dinasti Abbasiyah itu paham hadis. Kemudian ditanya, ini benar nggak hadisnya ini? Karena dia paham akan hadis. Ternyata hadisnya itu hadis palsu. Seketika itu juga orang yang memalsukan hadis itu langsung dihukum mati, dihukum pancung. Sebelum meninggal ditanya, berapa hadis yang engkau palsu? Dia mengaku sampai puluhan ribu hadis. Itu ada motif yang seperti itu. Karena ingin mendapat harta dari raja. Ada motif lain, karena saking ta'assubnya terhadap sebuah golongan. Dulu ketika zaman fitnah, zaman Muawiyah, itu pecah. Pendukung Muawiyah, pendukung Ali, dan orang Khawarij.
Nah, kalau pendukung Ali itu terkenal disebut dengan Syiah. Sampai sekarang kan ada namanya Syiah. Syiah itu secara bahasa artinya kelompok. Jadi dulu itu ya Syiah, yaitu kelompok yang mendukung Ali. Jadi kata Syiah itu sama dengan firqah sebenarnya. Nah, karena saking ta'assubnya terhadap sebuah kelompok yang dia dukung, dia rela membuat hadis palsu untuk menggait atau menambah massa, menambah jumlah pengikut. Nah, ini yang oknum-oknumnya yang melakukan seperti ini. Bukan Ali, bukan Muawiyah. Kalau sahabat itu semuanya adil, semuanya jujur. Nggak mungkin sahabat itu tidak jujur. Nah, itu udah konsep di dalam ilmu hadis, kita harus meyakini semua sahabat itu adil. Maka tidak mungkin seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Muawiyah memalsukan hadis. Yang memalsukan siapa? Oknum-oknumnya. Ada seorang yang sebelumnya itu beragama Yahudi, masuk menjadi Islam, menjadi pendukung Ali. Kemudian dia sampai mengagung-agungkan Ali, bahkan mengakui Ali sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib mendengar hal tersebut, tidak terima dia. Ya, beliau kan ya termasuk orang pertama yang masuk Islam kan, Ali bin dari kalangan anak-anak. Sampai akhirnya dipanggil, sampai akhirnya di penjara. Nah, orang-orang yang mengagung-agungkan Ali tanya sama Ali bin Abi Thalib ketika di penjara. Sampai diancam, kalau seandainya masih mengagung-agungkanku sampai seperti itu, sampai menjadi Tuhan, kalian akan dibunuh. Ternyata orang-orang tersebut masih mengagung-agungkan. Bahkan udah dibuat lubang gitu, terus diasapi atau dibakar atau diasapi gitu. Udah kelihatan itu dan diancam mau dimasukkan situ. Mereka tetap berkeyakinan dengan hal tersebut dan akhirnya dihukum dengan seperti itu, dimasukkan nggak tahu di api atau diasapi. Yang penting intinya mereka meninggal. Sampai hal tersebut terdengar di telinga sahabat yang lain, yaitu Ibnu Umar. Dia mengatakan tidak layak seorang hamba membunuh seseorang dengan seperti yang Allah lakukan kepada hambanya. Tidak layak seorang pemimpin menghukum seorang manusia seperti Allah menghukum hambanya, yaitu dengan diasapi atau dengan dibakar seperti itu. Karena mungkin ya Ibnu Umar melihat hal tersebut sangat-sangat keji ya. Tapi ya di sisi lain Ali bin Abi Thalib juga mungkin saking keselnya karena ada pengikutnya yang kok seperti itu. Nah, itu tidak lepas dari orang-orang Yahudi yang memasukkan virus-virus ke pendukungnya Ali. Nah, itu diantara motif yang kedua. Tidak hanya ini faktor politik berarti ya. Tidak hanya fanatik terhadap kelompok politik, tetapi ada juga fanatik terhadap madhab. Madhab Syafi'iyah, madhab Hanafiyah, Malikiyah. Nah, itu ada orang yang terlalu melampaui batas sehingga membuat hadis palsu. Oleh karenanya, beberapa generasi, yaitu setelah tabi'in. Tabi'in itu zaman sahabat terakhir yang meninggal itu tahun 110 Hijriah. Jadi kalau Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah, itu masih bertemu dengan tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, kalau Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241. Nah, kemudian itu sudah mulai seseorang itu
membagi-bagi hadis. Oh, hadis itu ada yang disebut dengan sahih. Kalau seandainya yakin perawinya itu sikoh dan sebagainya. Ada yang doif. Doif itu apabila perawinya itu misal hafalannya kurang kuat. Misal dia pernah berbohong. Misal perangainya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, tidak rajin ibadah. Itu bisa masuk dalam kategori doif. Tapi di zaman tersebut itu masih belum ada kitab ulumul hadis. Seperti yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Di hadapan rekan-rekan sekalian kan ada ulumul hadis. Ini belum ada. Jadi para ulama tersebut tahun 100 sampai 200 itu masih hanya sebatas hadis ini dari fulan. Oh, hadis ini dari fulan. Tapi belum sampai jadi kitab mustalahul hadis atau ulumul hadis. Kemudian setelah imam madhab yang 4 muncul para ulama hadis seperti Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim meninggal tahun 261 Hijriah. Kemudian Imam Ibnu Majah, Abi Daud, kemudian Ibnu Majah, Abi Daud, At-Tirmidzi itu meninggal tahun 270-an Hijriah. Sedangkan An-Nasai meninggal tahun 302 kalau nggak salah Hijriah. Nah, tahun dari 200 sampai 300 itu para ulama hadis itu mengklasifikasikan atau bahkan membukukan ya, kalau Imam Bukhari sampai membuat kitab Al-Jami' As-Sahih. Jadi kumpulan hadis-hadis yang statusnya sahih atau kualitasnya sahih. Begitu pula dengan Imam Muslim membuat kitab Sahih Muslim. Baru muncul setelahnya murid-muridnya itu, ya murid sama rekan ya. Seperti Imam Muslim itu sebenarnya juga sahabatnya Imam Bukhari. Di sisi lain juga muridnya, nah, seperti itu. Karena umurnya hampir sama. Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud, kemudian Ibnu Majah itu juga umurnya hampir sama gitu. Meninggalnya pun juga hampir sama. Itu udah mulai mengkategorikan hadis. Kalau yang Imam 4 selain Bukhari Muslim menyebutnya dengan kitab Sunan. Kenapa kok ada istilah-istilah itu? Karena metode yang digunakan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Tirmidzi itu dalam mengumpulkan hadis-hadisnya itu tidak sedetail Imam Bukhari. Jadi statusnya itu masih dalam kitab Sunan. Meskipun begitu, kualitasnya tidak sebagus Jami' Sahihnya Imam Bukhari yang statusnya sahih semua, tapi kita tidak bisa menyepelekan keilmuan seperti Abu Daud. Abu Daud itu sampai hafal 0,5 juta hadis, 500.000 hadis. Tapi dari 500.000 hadis tersebut tidak semuanya dimasukkan, masih dipilih, masih disaring, sehingga hanya berapa ribu hadis yang dimasukkan di dalam kitab Sunan Abi Daud. Oleh karenanya di dalam Sunan Abi Daud itu tidak hanya berisi hadis sahih saja, tapi ada hadis hasan, ada juga hadis doif. Tapi doifnya itu doif yang ringan. Nah, jadi nanti dalam pembahasan jarh wa ta'dil, pembahasan yang keenam itu ada klasifikasi jarh. Jarh itu ada 6 tingkat, adil itu ada 6 tingkat. Itu kita akan bahas tentang gimana sih hadis sahih, gimana sih hadis dhaif itu di dalam. Nah, ini masa-masa 200 sampai 300 Hijriah. Ini belum definisi ya, masih cerita ini. Tapi kalau paham ceritanya enak nanti. Nah, setelah tahun 300 Hijriah itu baru masuk masa
ada muncul Ar-Romah Hurmuzi, Al-Hakim An-Naisaburi, Khatib Al-Baghdadi, dan seterusnya. Nah, itu baru ada kitab ilmu hadis, kitab Mustalahul Hadis. Nah, jadi sekitar tahun 300-an Hijriah itu baru ada. Dan itu kitab Ulumul Hadis yang mungkin secara kaidah itu sudah terangkum semua di dalam satu kitab. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya itu masih kaidah-kaidahnya itu belum terangkum jadi satu. Nah, kalau tahun 300-an itu sudah terangkum dari satu, yaitu kitab dari seorang ulama yang bernama Ar-Romah Hurmuzi. Itu namanya Ulumul Hadis. Nah, kemudian kitab Ulumul Hadis ini bukan atau belum seperti kitab Ulumul Hadis sekarang yang kita pegang. Dan itu masih apa ya? Menjadi bahan diskusi, dialog keilmuan dalam ilmu hadis. Setelah Romah Hurmuzi ada Al-Hakim An-Naisaburi, ada Khatib Baghdadi, ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, sampai Imam Suyuti. Nah, dari tahun 300-an, kemudian masuk ke 400-an, 500-an, situ ada Hakim An-Naisaburi, Khatib Baghdadi, itu disempurnakan, dilengkapi lagi. Sampai akhirnya zaman Imam Nawawi itu dibuat sebuah qasidah yang merangkum semua kaidah ilmu hadis. Nah, kalau seandainya rekan-rekan baca ini, Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi. Nah, Takrib Nawawi ini kitabnya itu simple, sedikit, tapi merangkum semua. Nah, seperti itu. Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi meninggal, disempurnakan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi itu meninggal tahun 600-an. Kemudian tahun 850 itu disempurnakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meninggalnya Ibnu Hajar itu 850 Hijriah. Jadi 800-an lah disempurnakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seorang ulama Mesir yang ternama, terkenal, bahkan mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Karena dia memiliki kitab Nukat ala Ibnu Salah. Jadi Ibnu Salah itu juga menyempurnakan kitab-kitab hadis sebelumnya. Tapi zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani penyempurnaannya itu luar biasa sempurna. Bukan ya luar biasa banyak dan hampir sempurna lah. Kalau disebut sempurna 100% ya enggak. Karena ilmu terus berkembang ya, tiap tahun berkembang. Bahkan sampai sekarang pun ilmu hadis pun berkembang terus. Namanya dialektika keilmuan. Kalau sekarang lebih cenderung ke kajian rot atau membalikkan serangan-serangan orang orientalis. Itu kalau ilmu hadis zaman sekarang. Nah, pada zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 852 itu disempurnakan kaidah-kaidah itu sampai ia mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin kan berarti pemimpin kaum muslim di dalam hadis itu. Rujukannya itu banyak ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu tahun 850. Kemudian tahun 910 ini Imam Suyuti. Nama kitabnya Tadribur Rawi. Jadi Tadribur Rawi ini merupakan syarah dari kitab Taqribun Nawawi tahun 600. Kalau Imam Suyuti Tadribur Rawi meninggal tahun 910. Nah, itu perjalanan kitab ilmu hadis.
Jadi nama ulumul hadis itu tidak hanya satu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu tadi perjalanan ilmu hadis, ada yang namanya kitab Tadribur Rawi, ada namanya kitab Taqribun Nawawi, ada namanya kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, ada namanya kitab Nukat Ibnu Hajar al-Asqalani ala Muqaddimah Ibnu Shalah, dan sebagainya, sampai kitab pertama ilmu hadis yang dikarang oleh Romar Murzi, Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Marwi. Itu semua adalah kitab-kitab ulumul hadis. Jadi kalau disebut kitab ulumul hadis itu apa saja? Yaitu tadi ada Tadribur Rawi, Taqribun Nawawi, Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Marwi, kemudian Muqaddimah Ibnu Shalah dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia biasanya untuk memudahkan tulisannya ulumul hadis. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke ulumul hadis. Ulumul hadis istilahnya diambil dari dua kata, al-hadis dan al-ulum. Ulum merupakan jamak dari ilm. Ilmun ilmani ulumun. Sedangkan hadis segala sesuatu yang takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan ulumul hadis adalah ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis. Nah, itu kalau ulumul hadis. Sedangkan Mahmud Tohan mendefinisikan ilmu hadis sebagai ilmun biusulin wa qawaidah. Jadi ilmun yang berisi tentang kaidah-kaidah atau pokok-pokok di dalam hadis. Yu'rafu biya ahwalus sanad. Dengan ilmu ini maka kita bisa tahu bagaimana sih kondisi sanad, bagaimana sih kualitas sebuah sanad itu. Kemudian wal matni dan juga matan sebuah hadis min haitsul qabul warad. Dengan begitu, dengan mengetahui sanad dan matanya, kita bisa menentukan apakah hadis ini diterima atau ditolak. Seperti itu. Nah, ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Ilmu diroyah, ilmu riwayah. Apa sih bedanya ilmu diroyah, ilmu riwayah itu? Nah, kalau ilmu mustalahul hadis itu mengetahui kualitas hadis. Kemudian mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. Mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Mengetahui keadaan para perawi. Mengetahui menjaga kemurnian kalimat hadis. Kalau ilmu mustalahul hadis itu nanti kita akan mempelajari hadis dibagi secara berdasarkan kualitasnya menjadi hadis sahih, hadis dhaif. Hadis sahih itu nanti ada pembagiannya, yaitu hadis sahih lidzatihi li ghairihi, hasan lidzatihi li ghairihi. Nanti hadis dhaif ada pembagiannya. Kalau hadis dibagi secara kuantitas, nanti ada hadis mutawatir, terus hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilmu diroyah. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih hadis ini, bahkan sampai kualitas dari sanad dan matan. Misal anfulan, 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 anfulan. Itu kalau dalam ilmu diroyah diteliti satu-satu. Fulan ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan, gurunya siapa, muridnya siapa. Hadis-hadis yang diriwayatkan itu apa saja. Nanti dicari fulan, gurunya fulan itu. Meninggalnya kapan, lahirnya kapan, gurunya siapa, muridnya siapa saja. Apakah ketemu dengan fulan yang sebelumnya? Nah, itu dicek satu-satu.
sampai pada sahabat. Kalau sahabat itu nggak usah ditanya, karena seluruh sahabat adil. Itu kalau sanadnya. Kalau matanya nanti dicek satu-satu juga. Nah, berkata. Itu kalau ilmu dirayah. Nah, yang kita pelajari ini dalam ulumul hadis itu ilmu hadis dirayah. Kalau ilmu hadis riwayah, mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya. Skauliyah, fi'liyah, takliliyah. Mengetahui makna utama. Mampu mengkiaskan hukum. Tidak menafsiri hadis dengan pemikiran yang keliru. Mengamalkan isi kandungan hadis. Menemukan titik temu hukum pada dua hadis yang bertentangan. Nah, contohnya itu apa sih ilmu hadis riwayah? Nah, contohnya itu kitab Fathul Bari. Karya Fathul Bari. Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, di dalam Fathul Bari ini setiap hadis dijelaskan secara detail. Misalkan hadis innamal a'malu binniyat, itu sababul wurudnya itu bagaimana? Kemudian apa? Secara fikih bagaimana? Jadi kisahnya itu seperti hadis tadi ya innamal a'malu binniyat. Jadi kisahnya sababul wurudnya ada ketika hijrah para sahabat itu ada salah seorang sahabat yang dia hijrahnya itu karena seorang wanita, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bunyi lengkap hadisnya kan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka hijratuhu ilallah dan seterusnya. Kalau seandainya seorang itu hijrahnya karena Allah dan seterusnya, maka dia akan mendapat pahala seperti apa yang dia niatkan. Tapi kalau hijrahnya itu karena wanita dan urusan-urusan duniawi, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Nah, itu dibahas detail, dijelaskan detail oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarah hadis. Satu hadis. Satu hadis syarahnya bisa panjang. Dari satu buku Sahih Bukhari itu, satu jilid, disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi berjilid-jilid. Itu sampai tebal sekali itu. Kalau di sini nggak kelihatan ya berapa jilidnya ini. Oh, juz'ul tsamin asyar. Juz'ul tasi asyar. Tani wa ishrun, talit wa ishrun, robi wa ishrun. Jadi sampai 24. Satu jilid Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi 24 jilid. Nah, itu kan luar biasa. Nah, itu masuk di dalam ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Jadi kalau kajian kita ilmu hadis riwayah, itu kayaknya nggak selesai satu semester itu. Nah, makanya kita ilmu hadis riwayah aja. Jadi satu semester selesai. Nah, jadi rekan-rekan udah tahu ya perbedaan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Kalau diroyahnya itu seperti tadribur rawi, kalau ilmu hadis riwayah itu seperti Fathul Barinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dari satu jilid Sahih Bukhari bisa jadi 24 jilid Fathul Bari. Kalau ilmu hadis mustalahul hadis ini cuma satu jilid aja, jadi nggak tebal. Nah, cabang-cabang ilmu hadis. Nah, di dalam ilmu hadis itu isinya banyak sekali. Ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu jarhun. Itu konotasinya negatif, ta'dil itu konotasinya positif. Jadi kalau ta'dil itu adil, jujur, bagus lah. Kualitasnya bagus. Kalau jarh itu tidak bagus. Jadi untuk mengetahui kualitas perawi yang bagus dan perawi yang tidak bagus. Kalau di dalam
Definisinya itu Mustafa Afsibai berpendapat bahwa jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang secara khusus membicarakan tentang sisi negatif dan positif perawi hadis. Jadi kalau seandainya perawi itu jarang sholat, misalnya, dia masuk dalam jarh. Perawi itu sering berdusta atau berbohong, tapi bohongnya itu bukan perkara hadis, ya bohong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka ada istilah muttaham bil kadzib, dituduh berdusta. Nah, itu istilah bagi seorang yang suka berbohong, tapi bohong dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya dia pernah berbohong di dalam hadis, maka dalam ilmu jarh wa ta'dil itu disebut dengan kadzdzab atau dajjal, bukan dusta. Ada perawi yang misalkan kayak sering gosip, itu juga masuk dalam jarh juga. Perawi yang muruahnya itu jelek, perangainya itu jelek. Misal, seorang yang sering kencing dengan berdiri di jalan, nah, seperti itu masuk di dalam jarh juga, karena perangainya jelek. Nah, kalau takdil itu yang perangainya bagus, ibadahnya bagus. Seorang yang tidak pernah berbohong, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tidak pernah berdusta, nah, seperti itu. Itu masuk dalam takdil. Kalau hadis sahih dan hadis hasan itu masuk di dalam takdil ini. Nah, yang membedakan antara sahih dan hasan itu hanya terletak pada kemampuan hafalan. Kalau hafalannya sempurna, masuk di dalam kategori hadis sahih. Tamamul dhabti. Tamamul dhabti. Hafalannya tepat, sempurna. Kalau hafalannya kurang sempurna, tapi dhabt itu masuk di dalam hadis hasan. Tapi masih dalam kategori hadis yang makbul, yang diterima. Kemudian dalam ilmu hadis, pembahasan mustalahul hadis, itu ada pembahasan ilmu rijalul hadis. Nah, ilmu yu'rafu bi ruwatul ahadis. Itu annahum ruwatun ilmu hadis. Jadi kalau ilmu rijal itu ada banyak sekali kitabnya. Ada contohnya itu Kanzul Umal. Kemudian Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib. Nah, banyak sekali. Apa sih isinya ilmu rijal ini kitabnya? Isinya itu misal seorang perawi namanya Muhammad bin Ismail. Dijelaskan atau dituliskan lahirnya di mana, meninggalnya di mana, tahun berapa meninggalnya, gurunya siapa, muridnya siapa, status perawi ini bagaimana. Jadi kalau zaman sekarang kita bisa merujuk kepada kitab rijal hadis ini untuk melihat kualitas perawi. Dan di dalam kitab rijalul hadis biasanya sudah diurutkan, urut dengan abjad. Seperti Kanzul Umal, seperti Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Taqribut Tahdzib, itu urut. Jadi mudah untuk mencarinya. Kalau sekarang apalagi sudah ada software. Jadi ilmu rijal itu bisa menggunakan software. Softwarenya apa? Softwarenya itu bisa pakai Jawami'ul Kalim. Kalau Maktabah Samilah pun bisa. Tapi kalau Maktabah Samilah biasanya dia harus download kitab Kanzul Umal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, dan sebagainya itu. Tapi kalau Jawami'ul Kalim dia sudah include semua. Kitab Rijalul Hadis di situ. Ilmu muhtalaf hadis. Muhtalaf hadis itu apa? Muhtalaf hadis itu hadis-hadis yang isinya berlawanan, bertentangan. Nah, jadi contoh,
larangan untuk buang air menghadap kiblat. Itu ada larangannya. Tapi di sisi lain, Rasulullah pernah meminta, kalau nggak salah Hudzaifah itu, meminta air untuk membersihkan. Waktu itu Rasulullah di dalam kamar mandi. Nah, ketika membersihkan, Rasulullah menghadap kiblat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu kan seakan-akan bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Nah, para ulama menggabungkan dua hadis itu. Jadi kalau seandainya, ini konklusinya, kesimpulannya, kalau seandainya buang airnya atau buang hajatnya itu eh, di tempat terbuka, mungkin di gurun pasir ya. Kalau sekarang kan jarang ya di tempat terbuka. Kalau dulu di gurun pasir itu tidak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya di dalam kamar mandi dan tempat WC-nya itu ya naudzubillah kok menghadap kiblat, terpaksa harus seperti itu, maka tidak masalah karena itu di dalam ruang tertutup. Karena Rasulullah juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi memang secara adab lebih baik kalau seandainya kita mau membuat WC kamar mandi, ya di settingnya dibuatnya jangan menghadap ke kiblat. Nah, itu secara adab seperti itu. Tapi kalau secara hukum seperti itu tadi. Kalau di tempat terbuka tidak boleh buang hajat menghadap kiblat. Kalau di ruang tertutup secara hukum boleh karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut dengan meminta air kepada Huzaifah kalau nggak salah. Tapi secara adab tetap harus menghadap ke arah yang lain. Itu masuk dalam kategori mukhtalaf hadis. Seakan-akan dua hadis ini berlawanan, kemudian bagaimana menggabungkan atau mengkompromikan dua hadis. Nah, cara mengkompromikan jika ada dua hadis yang bertentangan itu ada tiga. Yang pertama al-jam'u dengan dikompromikan, digabungkan. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya tidak bisa digabungkan, maka cara yang kedua itu nasih wal mansukh. Kita harus mencari mana hadis yang datangnya belakangan, nah itu menjadi nasih, penghapus dari hadis yang datangnya lebih dulu. Karena yang terakhir ini berarti otomatis yang terbaru. Kalau tidak bisa dijam'u, kalau nggak bisa dikompromikan harus nasih mansukh. Tapi kalau nggak bisa dinasih wal mansukh, maka harus dengan tarjih, dikuatkan salah satu. Kemudian selanjutnya di dalam kajian ilmu hadis juga, ilmu gharibul hadis. Gharibul hadis itu apabila ada kata-kata yang rumit atau sulit difahami atau sukar difahami, maka dibahas di dalam pembahasan ilmu gharibul hadis. Jadi dalam satu kitab ulumul hadis itu pembahasannya itu banyak seperti itu. Dan kadang seperti gharibul hadis atau mukhtalaf hadis ini bahkan ada kitab tersendiri. Tapi dia masih termasuk di dalam kategori ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis dirayah. Ilmu ilalul hadis. Ilalul hadis itu hadis mu'allal, maksudnya adalah hadis yang sekilas dia terlihat sahih, tetapi sebenarnya dia ada cacat. Nah, hadis-hadis yang terlihat sahih, kemudian ternyata ada cacatnya, itu digabungkan dalam kitab ilmu ilalul hadis. Contohnya apa? Hadis yang mu'allal, hadis yang cacat. Hadis contohnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala maya minas sufuf.
Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat. Nah, maksud salat Allah itu maksudnya memberikan rahmat. Salawat malaikat itu yang mendoakan. Jadi Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang maya minisufu, sholatnya di saf kanan. Hadis ini terlihat gak ada masalah, bagus-bagus saja. Tetapi ternyata di dalam hadis ini ada cacat. Jadi lafadz yang benar itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yasiluna as-sufuf. Nah, kata-kata maya minus sufu itu sebenarnya ala man yasiluna as-sufuf. Orang yang menyambung sof kosong di depannya. Ini masuk dalam ilmu ilalul hadis. Dan ilmu ilalul hadis itu tidak sembarangan orang yang menguasai. Hanya orang-orang tertentu, diantaranya adalah Imam Bukhari. Diantaranya adalah Imam Tirmidzi. Karena ilmu ini sangat rumit, sangat jelimet, sangat detail. Mungkin orang-orang yang biasa, ya pakar-pakar hadis biasa hanya memahami, oh hadis ini kalau sanadnya sahih, thiqah, ada lobat, matanya tidak ada masalah, ya sahih. Tapi kalau dalam ilmu ilalul hadis, dilihat lagi, apakah ada cacat atau tidak. Kalau ada cacat, berarti masuk dalam kategori hadis mu'allal. Dan hadis mu'allal itu termasuk dalam kategori hadis dhaif. Walaupun secara dohir sekilas kelihatan sahih. Nah, itu ilmu ilalul hadis. Ilmu nasih wal mansukh. Tadi sudah saya jelaskan ada nasih mansukh. Kalau nasih itu yang datang terakhir, mansukh itu yang datang sebelumnya. Ilmu asbabul wurud. Tadi saya jelaskan juga tentang sababul wurud dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Itu sababul wurudnya itu ada seorang yang hijrahnya karena seorang perempuan. Jadi yang namanya hadis itu kan dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah. Dan terkadang Rasulullah mengucapkan sesuatu atau turunnya wahyu sehingga Rasulullah mengucapkan sesuatu itu dikarenakan adanya sebab. Ada sebab tertentu. Yang mana sebab itu terkadang dibutuhkan untuk supaya hadis ini tidak disalahfahami. Seperti itu. Seperti hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hatta yasyhada alla ilaha illallah, sampai ia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, itu kalau seandainya difahami tekstual, wah, umat Islam harus membunuh banyak orang itu. Kalau dipahami secara tekstual. Nah, itu harus dipahami secara komprehensif, secara kontekstual sehingga tidak tidak melakukan hal-hal yang diharamkan justru oleh agama. Ini contoh yang lain. At-tahuru ma'uhu, al-khillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah telah berkata, Nabi bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis itu dituturkan Rasul ketika Rasulullah SAW ketika berada di tengah lautan. Dan ada salah seorang sahabat yang kesulitan berwudu karena tidak mendapatkan air. Seperti itu. Ilmu kemudian ada banyak ilmu tashif buat tahrif ini harusnya. Makanya saya agak bingung ilmu tosif. Ini tahrif, tashif. Salah ketik mungkin. Ilmu tashif buat tahrif. Jadi ada
kesalahan dalam penulisan. Karena dalam hafalan para ahli terkadang terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterima oleh orang lain. Contohnya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajaro fil masjid, itu kan salah itu. Ihtajaro itu bahwa Rasulullah membuat kamar di salah satu ruangan masjid dari tikar. Itu kalau diartikan ihtajaro. Karena hujroh itu artinya kamar. Kalau ihtajaro berarti membuat kamar di masjid. Sebenarnya ini bukan ihtajaro, tetapi ihtajaman. Nah, itu pembahasan seperti ini ada di dalam kitab At-Tashif wa Tahrif. Nah, ini salah ketik ini. Harusnya At-Tashif. Ta, kemudian T, A, S, H, atau H, I, F, Tashif wa Tahrif. Itu dalam pembahasan ilmu hadis diroyah. Kitab-kitab ilmu hadis. Ya, tadi yang saya sebutkan, kitab hadis pertama itu karya Ar-Romahur-Muzi. Nama kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Karya Ar-Romahur-Muzi meninggal tahun 360-an Hijriah. Kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Hakim An-Naisaburi, meninggal tahun 405 Hijriah. Nama kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis dan Al-Madkhal ila Tabil Iklil. Kemudian Abu Naim Al-Asfihani dengan kitab Al-Mustakhraj. Disempurnakan lagi dengan oleh Khatib Baghdadi, kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kemudian dilengkapi lagi oleh Al-Qadhi Iyad, Al-Ilma fi Usul Riwayah Wassima. Disempurnakan lagi Al-Hafiz Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji dan kitabnya Ma'layasa Al-Muhaddis Jahlu. Sesuatu yang tidak patut seorang yang belajar ilmu hadis untuk tidak mengetahuinya. Kemudian kitab-kitab setelahnya Imam Suyuti, Tadribur Rawi, tadi yang saya jelaskan juga, meninggal tahun 910. Ini belum disebutkan Ibnu Salah ya. Kalau ini ada Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah, kemudian diringkas oleh Imam Nawawi, Taqribun Nawawi, kemudian disyarah lagi oleh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Kalau ulama kontemporer, Qawaidut Tahdits karya Jamaluddin Al-Qasim. Kalau zaman sekarang ada Mustalahul Hadis Mahmud Toha. Ada karya Ajat Al-Khatib, Firul Hadis, Ulumuhu wa Mustalahu. Nah, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau ada dosen-dosen biasanya membuat kitab Ulumul Hadis. Tapi dengan karakteristik berbeda atau tersendiri. Ada Manhajun Naqd, karya Syekh Nuruddin Itar, seorang ulama Yaman. Abdul Fattah Abu Budah itu juga punya ilmu hadis. Kemudian banyak guru-guru kami, dosen-dosen kami dulu di Azhar juga memiliki kitab-kitab ilmu hadis. Kalau guru saya yang sangat berasar itu yang sangat masih apa ya, banyak saya paham kitab Mustalahul Hadis itu Syekh Abu Imarah. Karyanya luar biasa ya, sangat detail sekali, mirip-mirip seperti Ibnu Hajar seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu hadis. Pembahasan ilmu hadis di royah. Kalau yang riwayah itu syarah kitab hadis. Contoh Fathul Bari, karya asyarah dari Sahih Bukhari. Kemudian syarah Sahih Muslim Imam Nawawi itu juga ada. Kemudian Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Jami' At-Tirmidzi, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud dan sebagainya. Itu masuk dalam ilmu hadis riwayah.
Baik, saya kira sudah sangat jelas, sangat detail penjelasan tentang ilmu hadis diroyah ini. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait ilmu hadis diroyah, kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya bisa. Izin bertanya. Ya. Silakan. Izin bertanya Pak tentang hadis. Pak Miftahul, silakan. Bagaimana para ulama hadis terdahulu menentukan status dan keabsahan suatu hadis yang tidak mutabatir, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pentingnya hadis tersebut dalam pembentukan hukum Islam? Baik. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis diroyah itu ada namanya definisi. Definisi dari hadis sahih itu mata solasana dulu binaklin adin dobit min ghairi syadin wala ilah. Yang pertama itu ittisalus sanad. Sanad itu tersambung. Tersambung maksudnya dari perawi terakhir sampai perawi pertama itu harus ada kemungkinan mereka bertemu. Kalau Imam Bukhari itu mensyaratkan harus wujubul liqa, benar-benar bertemu. Tapi syarat ini sangat berat bagi pakar yang lain, termasuk Imam Muslim sendiri itu, wah nggak mungkin kalau wujubul liqa. Kalau imkaniyatul liqa, kemungkinan bertemu, ya banyak. Nah, maka syarat yang pertama itu ada kemungkinan bertemu antara satu perawi dengan perawi yang lain. Cara mengetahuinya bagaimana? Dari tahun meninggal. Makanya kalau orang-orang yang belajar dalam ilmu hadis itu harus hafal tahun-tahun meninggal para ulama. Dulu kami ketika ujian itu harus hafal, misalkan Imam Bukhari meninggal tahun berapa, Imam Muslim meninggal tahun berapa, Imam Nasai meninggal tahun berapa, kemudian Ibnu Majah meninggal tahun berapa. Nah, jadi dirunut, misalkan perawi A dengan perawi B, yang satu meninggal tahun 200 Hijriah. Sebelumnya, perawi yang sebelumnya itu meninggal tahun misalkan 180 Hijriah. Nah, kalau seandainya umur manusia itu 60 tahun rata-rata, kan itu masih ada imkaniyatul liqa. Masih ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, tapi kalau seandainya perawi A meninggal tahun 150, perawi B meninggal tahun 300 Hijriah. Itu kan jaraknya 150 tahun. Jadi kalau meninggalnya itu terlalu jauh, jaraknya 150 tahun itu ya agak-agak mustahil gitu umur seorang manusia 150. Maka disyaratkan imkaniyatul liqa. Ada kemungkinan keduanya saling bertemu. Baik itu secara umur, baik itu secara lokasi. Nah, kalau ulama zaman dulu kan ini ya, sering melakukan perjalanan keluar. Seperti Imam Syafi'i itu awalnya di Palestina yang sekarang lagi perang, melahirin di situ, kemudian melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Mekah, terus ke Madinah, terus habis itu ke Baghdad, habis itu ke Mesir. Nah, dari urutan perjalanan itu beliau belajar di Mekah, kemudian di Madinah di bawah asuhan Imam Malik, kemudian pergi ke Baghdad, ada
Al-Qaul Al-Qadim. Kemudian ke Mesir, Al-Qaul Al-Hadis. Jadi ada dari perjalanan itu, kemudian dilihat dari tahun lahir, tahun meninggal, itu kan berarti nanti jika ada seorang perawi yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, kan bisa dilacak meninggal tahun berapa, lahir tahun berapa, dia tinggalnya di mana. Kalau misalkan dia tinggalnya di Mesir misalnya, maka ada imkan itu kok, karena Imam Syafi'i pernah di Mesir dan tahunnya itu mirip-mirip atau dekat. Itu imkaniyatul liqa. Yang pertama, kalau dirunut semua dari perawi terakhir sampai awal itu ada kemungkinan bertemu, maka mutasil. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adlun. Adlun itu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, perangnya bagus. Ketiga, dobtun. Hafalannya kuat. Hafalannya kuat ini terbagi menjadi dua. Kalau yang diterima, naqisud dobat dan tamamud dobat. Tamamud dobat itu hafalannya sempurna, naqisud dobat hafalannya kurang sempurna. Apa bedanya? Kalau hafalannya sempurna, dia bisa mengulangi teks hadis persis dari awal sampai akhir tanpa ada sedikit kata atau huruf yang berubah. Itu hafalannya sempurna. Tapi kalau seandainya hanya menyampaikan substansi dari hafalan tersebut, misal tadi saya sudah berbicara sejam ya, mungkin rekan-rekan kira-kira ada yang bisa menirukan nggak apa yang saya sampaikan? Tentu nggak ada yang bisa menirukan persis kan kata-katanya. Mungkin substansinya iya. Nah itu termasuk dalam kategori naqisul dobat. Hafalannya kurang sempurna. Kalau bisa menirukan apa substansi yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir. Kalau seandainya dari penyampaian itu ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, itu berarti hafalannya kurang. Itu masuk dalam kategori doif. Nah, seperti itu. Karena dobetnya itu kurang. Hafalannya itu kurang bagus, tidak kuat. Kalau tamamud dobet sama naqisud dobet masih tergolong dalam kategori hadis yang diterima. Tamamud dobet hafalannya sempurna masuk sahih, naqisud dobet kurang sempurna itu masuk hasan. Tapi kalau ada hafalan yang salah, khoto fil hifdi masuk dalam kategori hadis doif. Itu syarat yang ketiga, dobat. Syarat keempat, ada syad, tidak ada syad. Syad itu apa? Syad itu apabila hadis ini sahih atau diterima, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau yang lebih sahih. Maka yang diambil adalah hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat. Sedangkan yang ini termasuk dalam kategori syad. Dan yang terakhir yang kelima adalah tidak ada ilat, ada ilah. Kalau tidak ada ilat, tidak ada cacat dalam hadis, maka 5 syarat ini terpenuhi, hadis tersebut diterima. Itu para ulama terdahulu merumuskan definisi dalam hadis sahih ini, itu yang akhirnya digunakan sampai sekarang. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Udah pada ngantuk Pak. Ya, silakan. Oh ya, saya ingin mengklarifikasi terkait dengan kitab Ar-Ramah Hurmuzi, kitab Ulumul Hadis. Itu merupakan kitab yang merangkum seluruh kitab-kitab hadis sebelumnya. Itu berarti itu apa namanya? Berarti seluruh kitab yang ada sebelum dari Ar-Ramah Hurmuzi merangkum. Baik. Terkait kitab pertama, kitab Ulumul Hadis pertama, Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karya Ar-Ramah Hurmuzi,
itu bukan berarti kitab yang paling sempurna, tapi kitab pertama yang memiliki cabang-cabang ilmu diroyah yang cukup lengkap. Kitab pertama tahun 360-an tadi ya. Nah, sebelum-sebelumnya itu belum ada kitab mustolah yang bahas tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan sebagainya. Nah, jadi masih kaidah itu masih berupa di lisan atau secara praktikal, tapi belum dibukukan. Nah, orang yang membukukan pertama dan di dalam kitab ilmu hadis itu cukup lengkap atau cukup banyak lah adalah Romahur Muzi, meskipun belum sempurna karena banyak ulama-ulama setelahnya itu menyempurnakan definisi-definisinya, tapi cabang-cabang ilmu yang ada dalam kitab Romahur Muzi itu ya sudah lumayan lah untuk disebut kitab Mustalahul Hadis atau kitab ulumul hadis. Maka para ulama sepakat kitab pertama dalam ilmu hadis yang ada di muka bumi ini adalah karya Romahur Muzi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, saya mau menanyakan salah satu kandungan hadis sih, Pak. Kan saya masih bingung hadis tentang innamal a'malu binniyat itu. Kan artinya kan sesungguhnya sesuatu semua amal itu tergantung pada niatnya. Itu apakah pengertiannya itu sama seperti semua amal itu, semua sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Apakah sama, Pak? Semua perbuatan tergantung pada niatnya atau semua sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya? Baik. Sebenarnya hadis ini itu berbicara tentang umum ya, segala kegiatan, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada ganjarannya dan setiap orang itu pasti mendapatkan apa yang dilakukannya atau diniatkannya. Nah, tapi ternyata hadis ini mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari para ulama, baik itu hadis maupun fikih. Kalau dari para ulama hadis, diantaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sampai menaruh hadis ini di hadis nomor 1 dalam kitab Sahih Bukhari. Kan itu berarti nggak sembarangan ditaruh di hadis nomor 1 karena ya kandungan luar biasa meskipun sangat umum. Para ulama fikih itu juga sangat memperhatikan hadis ini. Bahkan setiap ibadah itu harus diawali dengan niat. Rukun ibadah apapun pasti diawali oleh niat. Terkait cara niatnya itu ya memang variatif ya. Kalau Syafi'iyah dilafadzkan, kalau Hanafi tidak dan sebagainya. Tetapi semuanya sepakat bahwa hal pertama yang dilakukan atau rukun pertama setiap ibadah itu adalah niat. Jadi meskipun hadis ini umum, ternyata di dalam ibadah pun hadis ini sangat-sangat dispesialkan. Semua ibadah harus diniatkan. Bahkan yang sampai nyembelih kurban itu harus diniati. Kemudian zakat itu harus diniati. Untuk apa zakat ini? Sampai akad pun, akad jual beli dan sebagainya itu harus niatnya juga harus jelas untuk apa. Seperti itu. Ini konteksnya umum, tetapi oleh para ulama fikih dan hadis memang mendapat perhatian yang luar biasa sehingga masuk dalam rukun-rukun ibadah.
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, barangkali ada pertanyaan? Mau menambahkan Pak, boleh Pak? Mau nambah tentang Silakan. Mas tadi. Ini masalah dengan kaitan ibadah sholat itu Pak. Karena di Ya. sini ada juga yang mengatakan kan banyak kita ini pakai lafaz usolli. Itu ada juga yang mengatakan karena innamal a'malu binniyat tadi, apakah boleh kita berniat saja tanpa menggunakan lafaz itu Pak? Hanya itu saja. Baik. Terkait niat dalam sholat. Jadi hadis ini innamal a'malu binniyat. Baik Syafi'iyah itu juga pakai niat, malah pakai lafal. Kalau Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah itu juga pakai niat, meskipun kaifiyahnya itu berbeda. Nah, kalau seandainya dalam mazhab yang bukan Syafi'iyah itu tetap meniatkan itu di dalam hati. Jadi tetap melakukan juga niat itu. Hanya Syafi'iyah itu meniatkan di dalam hati plus melafadzkan supaya bagi orang yang ragu atau yang suka ragu, yang sering ragu itu lebih mantap. Sehingga ketika ibadah di awal itu sudah yakin, sudah mantap, setelahnya itu tidak mudah diganggu oleh setan. Nah, kadang kalau seandainya orang sholat buru-buru ya, kemudian niatnya itu nggak mantap, kadang itu gampang diganggu oleh setan. Kadang itu, wah ini udah 1 rakaat apa 2 rakaat ya? Ini udah 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Nah, gitu. Karena emang awalnya itu kurang mantap niat. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bahkan saya juga di Mesir ada yang Hanafi juga. Kalau di sana itu ada Hanafi juga ada, Syafi'iyah juga ada, Hambali juga ada. Di Turki itu lebih ke Hanafi. Teman-teman yang Turki itu lebih ke Hanafi. Nah, jadi dia tetap niat semua, tapi hanya cara niat itu yang berbeda dipahami oleh madhab masing-masing. Seperti itu. Jadi intinya semua tetap niat, tapi caranya saja yang berbeda. Karena niat itu rukun pertama. Jadi kalau rukun pertama tidak dilakukan, ya berarti batal sholatnya. Karena namanya rukun itu ya ini akibatnya itu sholat itu akan menjadi batal. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah fasid, ada istilah batal. Kalau seandainya rukun tidak terpenuhi satu, masuknya ke batal. Tapi kalau seandainya ada lagi yang bukan rukun ya, itu hanya fasid saja, itu sholatnya itu, atau misalkan jual beli ya, jual beli itu tetap sah, tetapi hanya fasid saja. Nah, jadi kalau dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, niat ini termasuk dalam kategori rukun. Kalau rukun itu harus dilakukan, ketinggalan satu rukun saja, sholatnya bisa batal. Para ulama sepakat itu semua. Jadi tidak ada perbedaan, hanya kaifiyah saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mohon Apa ada pertanyaan lagi? mohon Apa? Saya dulu, Pak. Ya. Silahkan. Saya dulu, Pak ya. Iya. Mau nanya tentang kita kan kalau kita
kadang itu nggak ada keterangan sahih, nggak ada keterangan dhaifnya, kadang ada kitab yang semacam itu, Pak. Ya, Untuk menentukan kualitas hadis itu, apakah itu sahih atau dhaif atau bahkan maudhu, itu apakah kita harus harus melacak dari ilmu dirayah hadisnya secara keseluruhan yang dari semua cabang ilmu dirayah itu, Pak? Kira-kira itu, Pak. baik. Assalamualaikum. Memang para ulama dahulu itu seperti Imam Bukhari itu sudah berusaha untuk merangkum hadis-hadis yang sahih. Imam Muslim juga sudah merangkum hadis-hadis yang sahih. Kemudian Imam Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, dan sebagainya itu merangkum hadis-hadis yang walaupun tidak sahih, masuk kategori hasan, tapi bisa diamalkan dalam ibadah. Jadi sebenarnya ulama zaman dahulu itu lebih ke mana sih hadis-hadis yang bisa diamalkan, mana sih hadis-hadis yang tidak bisa diamalkan. Nah, kalau orang zaman sekarang itu cenderung ini yang sahih, ini yang nggak sahih. Padahal sebenarnya itu masih ada hasan. Doif pun itu sebenarnya ada doif yang masih bisa diamalkan. Terkait hadis-hadis yang bisa diamalkan itu ada setidaknya 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan hadis yang bisa diamalkan itu hanya hadis sahih. Kelompok kedua yaitu hadis yang bisa diamalkan itu hadis sahih dan hadis doif. Karena hadis doif pun itu lebih utama daripada omongan manusia. Itu dalam Tadribur Rawi, dijelasin dalam kitab Mustalah Hadis. Kelompok ketiga, ini yang moderat. Hadis yang bisa diamalkan itu hadis yang sahih, ya termasuk hasan ya. Juga hadis doif, tetapi yang doifnya itu tidak parah. Dan dikuatkan oleh hadis sahih. Doifnya tidak parah, tidak bertentangan dengan hadis sahih maupun Quran, dan termasuk dalam Fadhailul A'mal. Tidak berbicara tentang halal dan haram, dan tidak menyangkut masalah akidah. Nah, dari ketiga kelompok ini, 3 pembagian ini, yang mayoritas itu yang dipegang adalah yang ketiga. Maka kalau seandainya yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abu Dawud di dalam sunannya itu sudah tepat. Di dalam kitab Abu Dawud itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Tapi doifnya masih yang ringan. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu mana sih hadis yang sahih, mana sih hadis yang doif, mungkin yang pertama kalau masih pengen tahu atau kepo lah bahasa orang zaman sekarang, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi hadis. Dengan software hadis bisa diketahui, dideteksi bagaimana status perawi satu persatu. Tapi kalau mencari satu-satu perawi dengan kitab rijal satu-satu itu tentu membutuhkan waktu yang lama karena kita tidak hafal. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim hafal di luar kepala. Untuk melihat itu, langsung tahu status hadisnya. Nah, bagi kita yang tidak hafal perawi hadis, bisa dibantu dengan software. Dengan software itu bisa kita lacak. Tapi kalau kita belum punya softwarenya bagaimana? Paling tidak kutubus sittah itu kita pegang. Kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu sudah muttafaq, semua sudah sepakat itu. Kalaupun ada yang mendoifkan, sebenarnya doif di dalam Sunan Abi Daud itu termasuk doif yang bisa diamalkan. Karena doifnya ringan. Nah, seperti itu.
Baik. Nah, mau jam 9 ya. Barangkali kita cukupkan, tetapi saya izin untuk screenshot untuk bukti kehadiran. Rekan bisa open kamera dulu sebentar, biar nanti untuk bukti kehadiran kita itu, oh ternyata yang hadir di kelas A5. Saya menarik ya, tapi ya memang karena sudah malam, insya Allah akan kita lanjut lagi, masih ada Zoom ke 3 dan ke 4 nanti. Kalau di remote Sinyalnya dari, susah, Pak. ya, Sinyalnya susah, harus di luar ini. ya, insya Allah ada rekamannya. Nanti ini, Pak. saya rekaman. Tonton. Saya screenshot dulu. 3, 2, 1. Saya save dulu. Front 2. Kemudian slide yang kedua. Tadi ada slide yang pertama ya. 3, 2, 1. Banyak, ya, kan banyak. Ya. Baik, ini 37 ya. Barangkali yang tidak hadir itu karena kurang kuat, ya, kita maklumi aja ya, dianggap hadir semua ya. Yap. Baik, nanti akan kami upload modul 5 dan 6. Modul 5 tentang ilmu hadis, modul 6 tentang jarh wa ta'dil. Kemudian tugasnya insya Allah ya ringan lah, seperti sebelum-sebelumnya itu. Paling diambil dari modul juga, kemudian dijawab kalau bisa dengan footnote lebih bagus. Saya senang lihat kalau ada jawaban tuh ada referensinya, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Semakin banyak referensi, semakin banyak kitab yang dimasukkan atau jurnal bahkan, itu lebih bagus. Jadi lebih kaya hasil keilmuannya. Nanti dikumpulkan hari Kamis, karena sekarang hari Senin, maka 3 hari lagi hari Kamis. Untuk yang sesi 5, tetap muka 5 berarti hadir semua di Zoom ini. Untuk sesi 6-nya nanti dilihat di tugasnya. Seperti itu ya, semoga bisa lengkap seperti 4 pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah lengkap semua. Semoga tugas 5, tugas 6 juga lengkap seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan baca bismillah dan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.